Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita masih membahas rangkaian listrik arus searah. Yang akan kita bahas kali ini adalah konsep hambatan kawat. Nah, setiap kawat yang digunakan untuk penghantar listrik itu baik yang terbuat dari bahan tembaga, besi, aluminium, atau apapun, itu akan mampu menghambat arus listrik, menghambat gerakan arus listrik. Misal yang tadinya besar jadi kecil karena ada hambatan tersebut. Nah, yang berpengaruh dalam menghambat arus listrik itu adalah dari jenis yang pertama itu jenis logam atau penghantarnya. Terus yang kedua itu luas penampang. Luas penampang dari hambatannya. Penampang. Yang ketiga itu panjang penghantarnya. Penghantar. Nah, dalam kita menentukan hambatan kawat, itu kita bisa menggunakan rumus R, itu sama dengan hambatan kawat. Ini dipengaruhi oleh Rho. Rho itu hambatan jenis kawat dikali dengan luas penampang, itu L, dengan L itu panjang penampang dibagi dengan A. A itu luas penampang. Nah, ini yang akan dipakai untuk menghitung menentukan hambatan kawat. Dengan di sini R itu hambatan kawat, satuannya ohm. Hambatan kawat, satuannya ohm. Terus ini Rho, namanya hambatan jenis kawat, hambatan jenis, dia satuannya ohm meter. Nah, L ini panjang penghantar. Satuannya meter. Nah, sedangkan A adalah luas penampang. Satuannya meter persegi. Nah, di sini misal ada gambar penghantar. Ini gambar penghantar ya. Penghantar arus listrik. Nah, penghantar arus listrik biasanya berbentuk pipa ya, seperti kabel-kabel listrik yang ada di rumah. Itu bentuknya seperti pipa. Dia memiliki panjang atau L. Terus di sini ini memiliki luas penampang. Luas penampang. Nah, ini juga memiliki jenis. Nah, misal kebanyakan kalau kabel itu terbuatnya dari kayak tembaga di kabel-kabel listrik di rumah ya. Oke, sekarang kita lanjut dari rumus yang tadi. R sama dengan Rho dikali L dibagi dengan A. R di sini, ini R, berbanding lurus dengan L dan berbanding terbalik dengan A. Nah, sehingga ditulis di sini ya,
R hambatan itu berbanding lurus dengan L, dan R berbanding terbalik dengan A, sehingga diperoleh jika L kecil, L-nya kecil, maka nilai hambatannya juga kecil. Nah, jika L-nya besar atau panjang, maka diperoleh nilai hambatan yang besar juga. Nah, sedangkan jika A atau luas penampangnya kecil, maka akan diperoleh nilai hambatan yang besar. Nah, kalau luas penampangnya besar, maka diperoleh nilai hambatan yang kecil. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, jika kita ingin memilih penghantar yang bagus, itu pilihlah yang luas penampangnya besar, sehingga memperoleh nilai hambatannya kecil. Sehingga jika hambatannya kecil, maka akan diperoleh arus yang lancar. Arusnya akan lancar bergerak sehingga tidak menimbulkan panas dan menjadi penghantar arus listrik yang bagus. Selanjutnya kita bahas hukum Ohm. Dalam hukum Ohm menyebutkan tegangan pada suatu komponen listrik sebanding dengan kuat arus yang mengalir melalui komponen listrik tersebut, asalkan hambatannya tetap. Nah, di sini misalkan ada rangkaian tertutup. Di sini ada lampu, dan lampu ini suatu komponen listrik, dan di dalam lampu itu ada hambatannya, dan di sini ada sumber listriknya, yaitu baterai. Nah, maka jika ada sumber listrik, akan mengalir arus listrik. Nah, jika lampu dialiri arus listrik, maka akan menyala. Nah, biasanya kalau dalam ini kita gambarkan untuk hambatan, itu biasanya disimbolkan begini, ya. Untuk sumber listriknya dia seperti ini. Nah, ini untuk hambatannya. Nah, jika di sini akan menghitung arus listrik. Arus listrik di sini sebanding dengan, nah di sini kalau ada aliran listrik, di sini tegangannya akan sebanding dengan arus listrik yang mengalir. Nah, di sini ada arus listrik yang mengalir. Oke. Nah, caranya di sini jika ingin menghitung, maka menggunakan rumus hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Nah, jika kita akan menghitung arus listrik menggunakan rumus yang I sama dengan V per R. Ini merupakan hukum Ohm. Nah, I di sini melambangkan arus. Dan satuannya ampere. V di sini dia tegangan. Satuannya volt.
dan R di sini hambatan, satuannya ohm. Nah, nilai tegangan di sini sebanding dengan arus, asalkan dia hambatannya tetap. Nah, setelah ini kita akan membahas beberapa contoh soal. Untuk contoh soalnya, ketika arus listrik sebesar 2 ampere mengalir pada ujung-ujung sebuah resistor, timbul beda potensial sebesar 10 volt. Berapakah beda potensial pada resistor tersebut ketika dialiri listrik sebesar 12 ampere? Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui di situ ada arus listrik. I1 di situ diketahui 2 ampere. Kemudian timbul beda potensial atau tegangan di sini 6 volt. Nah, sedangkan ditanyakan berapakah beda potensial pada resistor tersebut ketika dialiri arus listrik sebesar 12 ampere. Berarti di sini ada I2. I2 sama dengan 12 ampere. Ini I1. Ini V1. Berarti yang ditanyakan itu V2. Oke, ini ditanyakan V2. Maka kita bisa menjawab dengan rumus yang tadi, hukum Ohm. I sama dengan V per R. Nah, ini ada I1, V1, dan R1. Jadi, kita cari dulu hambatan. Nah, tadi dalam hukum Ohm itu hambatannya, asalkan hambatannya tetap, ya kan? Jadi nanti setelah dicari dapat R1 bisa digunakan untuk mencari V2. Kita masukkan I1-nya itu 2 sama dengan V1-nya 6 per R1. Maka di sini R1 didapat 6 dibagi 2. Hasilnya itu 3 ohm. Nah, sekarang kita bisa mencari V2. Jadi di sini I2 sama dengan V2 per R2. I2-nya ada 12, V2-nya kita cari, R2-nya sama dengan R1, 3. Jadi V2 didapat 12 kali 3. Hasilnya 36 volt. Untuk contoh soalnya, suatu batang baja memiliki panjang 8 meter dan diameter 4 mm. Jika hambatan jenis baja besarnya 1,256 kali 10 pangkat min 8 ohm, hambatan baja adalah, nah, dari soal ini diketahui ada panjang, berarti panjang hambatan dia L sama dengan 8 meter, udah sesuai. Terus di sini ada diameter itu 4 mm. Dan hambatan jenis itu rho, hambatan jenis baja itu 1,256 kali 10 pangkat min 8 ohm. Nah, yang ditanyakan itu R, hambatan bajanya. R
itu rumusnya Rho dikali L dibagi A. Nah, sekarang rho-nya sudah ada, L-nya sudah ada. Yang belum ada A atau luas penampang. Kita cari dulu luas penampangnya. A sama dengan, sini ada diameter, berarti kita cari dulu jari-jarinya, berarti jari-jarinya 2 mm. Kita samakan dulu satuannya, 2 mm menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, luas penampangnya rumusnya itu pi r kuadrat. Jadinya pi-nya 3,14, jari-jarinya 2 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Nah, hasilnya 3,14 kali 4 kali 10 pangkat min 6. Sama dengan 3,14 dikali 4 itu hasilnya 12,56 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Atau bisa kita rubah menjadi 1,256 kali 10 pangkat min 5 meter persegi. Nah, kita sudah dapat nilai A-nya, luas penampangnya, kita bisa langsung mencari nilai hambatan bajanya. R sama dengan, rho-nya kita tulis, nilainya 1,256 kali 10 pangkat min 8, dikali dengan L, panjangnya itu 8, dibagi 1,256 kali 10 pangkat min 5. Nah, dilihat di sini ada nilai 1,256 dengan 1,256. 1,256 dibagi 1,256 hasilnya 1. Berarti tinggal kita tulis sisanya di sini adalah 10 pangkat min 8 dikali 8 dibagi 10 pangkat min 5. Atau bisa ditulis jadi 10 pangkat min 8 kali 5 kali 10 pangkat 5. Nah, di sini bisa kita hitung jadi 10 pangkat min 8 ditambah 5 kali 8. Maaf, ini bukan 5 tapi 8. Ya. Nah, hasilnya ini 8 kali 10 pangkat min 3 ohm. Jadi jawabannya yang E. Contoh soal berikutnya. Sepotong kawat memiliki hambatan 12 ohm. Hitunglah hambatan kawat tersebut jika panjang dan diameternya diperbesar menjadi 2 kali semula. Nah, dari sini kita memiliki R1 sama dengan 12 ohm. Nah, yang ditanyakan hitunglah hambatan kawat tersebut jika panjang dan diameternya diperbesar menjadi 2 kali semula. Berarti yang ditanyakan itu R2. R2-nya berapa? Tuh. Nah, di sini yang dicari R2 jika L2-nya itu, misal L2, dia di 2 kalikan L1. Dan diameter 2-nya itu juga dikalikan 2 dari D1. Nah, ini kan masih diameter ya. Nah, kita harus mencari R-nya, berarti R2 itu sama saja dengan 2 kali R1. Nah,
itu, maka diperoleh, kita cari, kita coba jawab ya. Jawab. Nah, di sini pakai perbandingan R1 banding R2 sama dengan sebentar, kita ulangi ya, kita ulangi perbandingan R2 banding R1. Oke. Di sini R itu rumusnya Rho kali L dibagi A. Ini untuk Rho 2, L2, dan A2. Per, di sini ada Rho kali L bagi A. Di sini untuk Rho 1, L1, dan A1. Nah, di sini Rho-nya bisa sama-sama dibagi karena sama. Jadi sisanya tinggal R2 dibanding R1 itu sama dengan L2 per A2 dibagi L1 per A1. Itu dirubah bentuk, jadi di sini R2 banding R1 sama dengan L2 per A2 dikali A1 per L1. Nah, sudah kita ubah. Jadi di sini ada L2. L2 itu sama saja dengan 2L1. 2L1. Terus di sini tadi lupa untuk A-nya itu rumusnya itu pi R kuadrat ya. Nah, di sini A2 itu R-nya 2 kali R1, berarti pi 2 kali R1 kuadrat dikali di sini pi R1 kuadrat per L1. Nah, ini L1 dibagi L1 sama. Terus di sini ada pi dengan pi sama. Nah, tinggal ditulis di sini sisanya jadi R2 banding R1 sama dengan 2R1 kuadrat dibagi 4 R1 kuadrat. Nah, R1 kuadrat sama dengan R1 kuadrat. Di sini jadinya R2 per R1 itu sama dengan 2 per 4. Nah, sedangkan R1-nya sudah diketahui 12. Jadinya ini 1 per 2. Jadi R2 itu sama dengan 1 per 2 dikali 12. Jadi R2-nya didapat 6 ohm. Nah, sekian untuk video pembahasan hukum ohm dan konsep hambatan kawat. Terima kasih.